Bisa dibilang di antara banyak makhluk mitologi Jepang, kappa ini yang paling terkenal. Kappa ini digambarkan sebagai makhluk kecil berkulit hijau dengan punggung yang menyerupai tempurung kura-kura. Secara visual, mereka ini perpaduan antara lucu tapi juga sedikit mengerikan, wey. Dalam banyak legenda, kappa bisa berdiam di sungai, kolam, bahkan saluran irigasi. Mereka sering mengawasi manusia yang melintas atau kadang hanya mengintip dari permukaan air. Kappa ini sering muncul sebagai peringatan agar anak-anak atau orang yang ceroboh lebih berhati-hati terhadap bahaya arus sungai. Keberadaan mereka juga sudah tercatat sejak lama loh. Misalnya nih, di buku Japan Demonium Illustrated yang judulnya The Yokai Encyclopedias of Toriyama Seikien dari abad ke-18. Di sana sudah ada ilustrasi kappa yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh makhluk ini dalam imajinasi masyarakat sejak zaman dulu. Nah, sedikit fun fact nih wey, di makanan sushi kan ada gulungan sushi yang isinya mentimun yang namanya itu kappa maki kan? Yap, benar, nama kappa maki itu terinspirasi dari kappa ini. Kenapa bisa terinspirasi? Karena kappa sendiri itu suka makan mentimun, wey. Walaupun terkenal dan wajahnya nggak terlalu seram seperti yokai yang lain, kappa yang namanya hantu itu ada bagian yang berbahayanya. Menurut cerita rakyat Jepang, zaman dahulu, kappa senang menantang manusia untuk bergulat di tepi sungai atau menarik kaki orang yang lewat. Bahkan, mereka ini sering menggoda anak-anak agar turun bermain di dalam air. Lalu, kappa akan mencuri siri kodama dari anak tersebut. Nah, siri kodama sendiri itu adalah bola mistis yang dipercaya menyimpan jiwa manusia. Konon, mereka mengambil bola ini langsung dari dalam tubuh korbannya saat berada di air. Walaupun begitu nih wey, di dalam mitologi Jepang ada cara unik untuk menghadapi kappa ini loh. Sumber kekuatan kappa itu kan terletak pada cekungan di atas kepalanya yang berbentuk seperti piring kecil selalu berisi air. Selama itu tidak tumpah, kappa akan tetap kuat dan lincah, bahkan mereka sanggup menyeret orang dewasa ke dasar sungai. Tapi kalau air itu hilang atau tumpah, kappa akan menjadi sangat lemah dan gak bisa kembali ke air. Nah, manusia yang cerdik bisa menyelamatkan diri dengan cara membungkuk sopan. Karena kappa ini sangat terikat pada etika sopan santun budaya Jepang. Dia pasti akan membalas membungkuk nih wey. Saat itulah air di kepalanya tumpah dan mereka kehilangan kekuatannya. Cukup unik ya wey cerita makhluk mitologi satu ini ya. Sebenarnya cerita mitologinya itu lebih menyeramkan, namun dibalut dengan sopan santun yang tinggi di Jepang. Nah, kalau di dalam anime, kappa itu banyak dijadikan sebagai inspirasi dari tokoh anime. Seperti contohnya itu di anime Sarazanmai, ada karakter Kepi dan anak-anak yang berubah jadi kappa. Di sana, ada bahkan secara eksplisit dibahas soal siri kodama sebagai objek yang harus mereka ambil. Selain itu nih wey, ada juga karakter yang terinspirasi dari kappa seperti Kawamatsu dari One Piece.